Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing atau ST terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar siswa SMP Negeri 7 Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Purnamasari, NIM 170290034. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peranan yang penting bagi pengembangan kualitas pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan dengan harapan akan dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum saat ini menekankan pada bagaimana siswa belajar dan bukan apa yang dipelajari siswa. Pengembangan kurikulum saat ini juga mengubah dari pembelajaran yang semula hanya transfer ilmu pengetahuan kepada siswa, menjadi bagaimana siswa itu belajar dengan sendirinya dan menempatkan seorang guru sebagai fasilitator yang mampu memotivasi peserta didik. Semua hal tersebut telah dilakukan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dalam IKT Sandi dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 2. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara agar mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Mutu pendidikan yang tinggi merupakan salah satu acuan suatu negara, termasuk dalam kategori negara maju, berkembang, atau rendah. Sebanyak 60% hingga 80% negara maju menggantungkan perkembangannya pada salah satu bidang pendidikan yaitu matematika. Dalam Santosa tahun 1956. Indonesia pun sebagai negara yang sedang berkembang memerlukan matematika dalam Hudojo tahun 2002, karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memberikan kontribusi positif tercapainya masyarakat yang cerdas, beradab, dan bermartabat melalui sikap kritis dan berpikir logis. Adapun pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Matematika merupakan dasar dalam mengembangkan cara berpikir. Matematika ialah salah satu pelajaran dasar yang penting dalam kehidupan dan merupakan salah satu bidang dalam pendidikan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pembelajaran matematika khususnya di sekolah seharusnya tidak hanya memberikan tekanan pada keterampilan menghitung dan kemampuan menyelesaikan soal, tetapi juga dalam kemampuan menerapkan matematika ke dalam kehidupan. Hal tersebut merupakan penopang penting karena menurut Jennings dan Dunn tahun 1999, kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan nyata. Selain itu, menurut Ignacio tahun 2006, bahwa learning mathematics has become a necessity for an individual's full development in today's complex society. Yang dapat diterjemahkan, belajar matematika telah menjadi kebutuhan bagi pengembangan sepenuhnya individu dalam masyarakat yang kompleks saat ini. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Mengingat betapa pentingnya matematika dalam dunia pendidikan, maka matematika dipelajari di setiap satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Akan tetapi, matematika dikenal sebagai pelajaran yang sulit, membosankan, dan menakutkan bagi peserta didik. Kesulitan dan ketakutan peserta didik terhadap pelajaran matematika ini disebabkan oleh sukarnya peserta didik memahami mata pelajaran matematika dalam IKMK tahun 2016 halaman 21. Salah satu aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika adalah konsep. Akan sangat sulit bagi
peserta didik untuk menuju ke proses pembelajaran yang lebih tinggi jika belum memahami konsep. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Sebagai fasilitator di dalam pembelajaran, guru semestinya memiliki pandangan bahwa matematika yang diajarkan kepada peserta didik bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu, yaitu memahami konsep yang diberikan. Dengan memahami, peserta didik dapat lebih mengerti akan materi pelajaran itu sendiri, bukan hanya sekedar dihafal. Namun pada kenyataannya, banyak peserta didik yang kesulitan dalam memahami konsep matematika. Bahkan, mereka kebanyakan tidak mampu mendefinisikan kembali bahan pelajaran matematika dengan bahasa mereka sendiri, serta membedakan antara contoh dan bukan contoh dari sebuah konsep. Apalagi memaknai matematika dalam bentuk nyata. Dalam Angga Murizal tahun 2012 halaman 20. Penyebab kurangnya pemahaman konsep matematika peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, peserta didik belum siap untuk mengikuti pelajaran, masih ada peserta didik yang berbicara dengan temannya, masih ada yang keluar masuk kelas, ada yang masih mengerjakan tugas mata pelajaran selain matematika, dan ada peserta didik yang masih melamun. Sedangkan guru sudah memulai materi pelajaran. Guru masih kurang memberikan variasi metode dan modal dalam mengajar, sehingga peserta didik terlihat jenuh dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi berlangsung satu arah, sehingga pemahaman konsep peserta didik tentang materi yang diajarkan belum maksimal dan suasana belajar masih monoton. Untuk mencapai pemahaman konsep, peserta didik dalam matematika dapat dilakukan dengan cara menerapkan model pembelajaran snowball throwing. Melalui penerapan model pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk belajar memahami materi secara mandiri. Tidak hanya menerima, mendengar dan mengingat saja, tetapi dilatih untuk mengoptimalkan kemampuan pemahamannya untuk melatih, membuat dan menyelesaikan banyak permasalahan dalam suatu materi tertentu. Model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini dapat menstimulus atau merangsang keterlibatan peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan. Tipe snowball throwing dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi belajar mengajar, sehingga peserta didik aktif dalam belajar. Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara keseluruhan adalah melempar bola salju, sehingga snowball throwing dapat diartikan suatu model pembelajaran kooperatif di mana peserta didik melempar pertanyaan dengan menggunakan bola salju. Bola salju itu dibentuk dari gulungan kertas yang dijadikan bola. Penerapan tipe snowball throwing pada proses pembelajaran dapat mengakibatkan interaksi langsung antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan guru, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, seperti yang dinyatakan Slavin tahun 1995, bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan suatu permasalahan dengan temannya. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan beberapa siswa dalam kelompok kecil dan memberikan mereka sebuah atau beberapa tugas. Pembelajaran kooperatif lebih merupakan pemberdayaan sejawat, meningkatkan interaksi antar siswa, serta hubungan yang saling menguntungkan antar mereka. Siswa dalam kelompok akan belajar mendengar ide atau gagasan orang lain, berdiskusi setuju atau tidak setuju, menawarkan atau menerima kritikan yang membangun, dan siswa merasa tak terbebani ketika ternyata jawabannya salah. Pembelajaran kooperatif menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Selain menggunakan model pembelajaran yang tepat, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah karakteristik siswa itu sendiri. Setiap siswa mempunyai karakteristik yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa, antara lain latar belakang pengetahuan, taraf pengetahuan, gaya belajar, tingkat kematangan, lingkungan, sosial ekonomi, kecerdasan, motivasi belajar, dan lain-lain. Terkait dengan proses pembelajaran, salah satu yang berpengaruh adalah gaya belajar siswa yang terdiri dari gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Adanya perbedaan gaya belajar pada masing-masing siswa memungkinkan adanya prestasi belajar yang berbeda pula. Dengan perbedaan karakteristik gaya belajar ini, baik siswa maupun guru diharapkan dapat menentukan cara pembelajaran yang tepat agar hasil yang dicapai dapat optimal.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat mempengaruhi pemahaman konsep yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing atau ST terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar siswa SMP Negeri 7 Padang. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Kemampuan pemahaman konsep siswa rendah. 2. Siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran matematika. 3. Siswa kurang tertarik pada pembelajaran matematika. 4. Siswa kurang siap dalam mengikuti pembelajaran matematika. 5. Kurangnya pembelajaran yang bermakna. C. Batasan masalah. Agar masalah yang diteliti tidak berkembang pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian, maka peneliti membatasi penelitian permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ditinjau dari gaya belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana gambaran kemampuan pemahaman konsep matematika yang diajar dan yang tidak diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang? 3. Apakah terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ditinjau dari gaya belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Padang? E. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui gambaran kemampuan pemahaman konsep matematika yang diajar dan yang tidak diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ditinjau dari pemahaman konsep peserta didik terhadap ditinjau dari gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. F. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain dan menambah wawasan baru tentang berbagai macam model pembelajaran matematika, khususnya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing di sekolah untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik. B. Bagi pendidik, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik. C. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan, khususnya SMP Negeri 7 Padang, untuk mewujudkan suatu lingkungan sosial dan situasi belajar mengajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tingkat hasil belajar yang dicapai bisa maksimal. D. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Kajian teori. 1. Model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing atau ST. A. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola interaksi antara siswa dan guru di dalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. B. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi peserta didik dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Pembelajaran kooperatif sangat perlu karena biasanya dalam situasi belajar sering terlihat sifat individualitas peserta didik.
Peserta didik cenderung berkompetisi secara individual, bersikap tertutup terhadap teman, kurang memberi perhatian ke teman kelas, dan sebagainya. C. Model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Snowball throwing menurut asal katanya berarti bola salju bergulir. Dengan demikian, snowball throwing adalah suatu model pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilempar secara bergiliran antar kelompok. Dalam Karunia tahun 2015 halaman 73. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran snowball throwing adalah suatu model pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok, yang nantinya masing-masing anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembar kertas dan membentuknya seperti bola. Kemudian bola tersebut dilempar ke murid yang lain selama durasi waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperolehnya. 1. Tujuan pembelajaran snowball throwing. Menurut Asrori tahun 2010, tujuan pembelajaran snowball throwing yaitu melatih murid untuk mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas dan imajinasi murid dalam membuat pertanyaan, serta memacu murid untuk bekerja sama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran. 2. Manfaat pembelajaran model snowball throwing. Menurut Asrori tahun 2010 halaman 3 dalam model pembelajaran snowball throwing terdapat beberapa manfaat. A. Dapat meningkatkan keaktifan belajar murid. B. Dapat menumbuh kembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada di dalam diri murid. Dan C. Dapat melatih murid mengemukakan gagasan dan perasaan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran model snowball throwing. Langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh dalam melaksanakan model snowball throwing sebagaimana dikemukakan Suprijono dalam Hizbullah tahun 2011 halaman 10 adalah sebagai berikut. A. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. B. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. C. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman kelompoknya. D. Kemudian masing-masing murid diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. E. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu murid ke murid yang lain selama kurang lebih 5 menit. F. Setelah tiap murid mendapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. G. Guru bersama dengan murid memberikan kesimpulan atas materi pembelajaran yang diberikan. H. Guru memberikan evaluasi sebagai bahan penilaian pemahaman murid akan materi pembelajaran. 4. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran model snowball throwing. Model snowball throwing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran model snowball throwing menurut Suprijono dalam Hizbullah tahun 2011 halaman 9 diantaranya melatih kedisiplinan murid dan saling memberi pengetahuan. Selanjutnya, selain itu, model ini juga memiliki kelemahan sebagaimana yang dirumuskan oleh Suprijono dalam Hizbullah tahun 2011 halaman 9 diantaranya pengetahuan tidak luas, hanya terkuat pada pengetahuan sekitar murid. 2. Kurang efektif digunakan untuk semua materi pelajaran. 2. Pemahaman konsep matematika. A. Pengertian pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek atau suatu pembelajaran. Kemampuan untuk memahami akan mungkin terjadi manakala didahului oleh sejumlah pengetahuan atau knowledge. Oleh sebab itu, pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Dalam tim pengembang MKDP tahun 2012, halaman 49. Menurut Ernest, ada 6 ciri dari belajar yang mengandung pemahaman, yaitu dipengaruhi oleh kemampuan dasar, 2. Dipengaruhi pengalaman belajar yang lalu yang relevan, tergantung pada pengaturan situasi, 4. Didahului oleh usaha coba-coba. 5. Belajar dengan pemahaman dapat diulangi. 6. Suatu pemahaman dapat diaplikasikan atau dipergunakan bagi pemahaman situasi lain. B. Pengertian konsep.
Menurut Suherman, ditinjau dari fungsinya, konsep dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu konsep klasifikasional, konsep korelasional, dan konsep teoretik. Dalam Siti Mutmainah 2012 halaman 10-11. C. Pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam pembelajaran matematika. Hilbert dan Carpenter mengungkapkan sejumlah konsekuensi positif terhadap pengetahuan yang diperoleh dalam belajar matematika dengan pemahaman, yaitu sebagai berikut. Dalam Vera Dewi Kartini Ompusungu tahun 2014 halaman 96, yaitu 1. Bersifat generatif, 2. Bermakna, 3. Memperkuat ingatan dan mengurangi jumlah informasi yang harus dihafal, 4. Memudahkan transfer belajar, 5. Mempengaruhi kepercayaan. D. Indikator kemampuan pemahaman konsep matematika. Menurut Depdiknas tahun 2004, indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain dalam Fajar Syadik tahun 2009 halaman 13. 1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 3. Memberi contoh dan contoh dari konsep. 4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 6. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. E. Jenis pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep matematika mempunyai beberapa jenis yang dibedakan oleh tingkat atau indikator yang berbeda-beda. Menurut Bloom, dalam Sujana, kemampuan pemahaman konsep dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu pemahaman terjemahan atau translation, pemahaman penafsiran atau interpretation, dan 3. Pemahaman ekstrapolasi atau extrapolation. Berikut diberikan tabel 2.1 mengenai pemahaman konsep matematika menurut Skep. Pemahaman instrumental definisinya yaitu kemampuan seseorang menggunakan prosedur matematika untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa mempengaruhi mengapa prosedur itu digunakan atau rules without reason. Kemudian pemahaman relasional. Definisinya yaitu kemampuan menggunakan suatu aturan dengan penuh kesadaran mengapa ia menggunakan aturan tersebut atau knowing what to do and why. Cara menyampaikan konsep pada pemahaman instrumental adalah hafalan bergantung pada petunjuk dan hanya berfokus pada perhitungan. Selanjutnya, cara menyampaikan konsep pada kemampuan relasional adalah dengan keterkaitan banyak ide, membangun struktur konseptual, dan menerapkan konsep pada situasi baru dan mencari sebab secara alternatif penyelesaiannya. Kemudian contohnya, siswa dapat menyelesaikan soal-soal rutin yang langsung dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus. Misal, menentukan 2 trapesium yang telah diketahui alas dan tingginya. Selanjutnya, contoh pada pemahaman relasional, yaitu siswa dapat menyelesaikan soal yang tinggi cukup hanya diselesaikan dengan rumus, namun membutuhkan analisis yang lebih jauh. Misalnya, menentukan luas daerah yang diarsir dari gabungan bangun datar. 3. Gaya belajar siswa. A. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Macam-macam gaya belajar. Cornell dalam Muhammad Yaumi tahun 2013 halaman 125 membagi gaya belajar ke dalam 3 bagian, yakni visual learners, auditory learners, dan kinesthetic learners. 1. Visual learners. Peserta didik visual adalah mereka yang belajar paling baik melalui penglihatan. Peserta didik visual memiliki kesulitan menyerap informasi melalui presentasi verbal tanpa disertai dengan gambar-gambar visual. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah A. Lebih mudah mengingat dengan cara melihat. B. Tidak terganggu oleh suara ribut atau berisik. C. Lebih suka membaca. D. Suka mendemonstrasikan sesuatu daripada penjelasan. 2. Auditory learners. Peserta didik auditory adalah mereka yang belajar sesuatu paling baik melalui pendengaran.
di mana ciri-ciri dari gaya belajar auditori ini adalah mudah mengingat dari apa yang didengarkannya, tidak bisa belajar dalam suasana ribut atau berisik, lebih menyukai diskusi atau juga cerita, dan D. bisa mengulangi apa yang didengarkannya. Kemudian 3. Kinesthetic learner. Belajar kinestetik atau dikenal juga dengan istilah belajar taktil atau berkenaan dengan perabaan adalah gaya belajar di mana peserta didik melakukan aktivitas secara fisik. Di mana ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini adalah A. Berbicara perlahan, B. Penampilan rapi, C. Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, D. Belajar melalui manipulasi dan praktek, dan E. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. B. Penelitian relevan. Di bawah ini disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, Ike Meika dan kawan-kawan telah melakukan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika dengan Model Snowball Drawing pada siswa kelas 7 SMP plus Laul Anwar Cibua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematik dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa model pembelajaran snowball drawing dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8A SMP plus Laul Anwar Cibua pada materi pokok bahasan operasi pecahan bentuk aljabar. Peningkatan pemahaman konsep matematik siswa diperoleh dari hasil tes tindakan setiap siklus, di mana siklus 1 mencapai nilai rata-rata 69,00 dan siklus 2 mencapai nilai rata-rata 80,70. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan. Dalam Ridwan halaman 9. Dalam kerangka berpikir, semua variabel harus didefinisikan secara jelas, sehingga kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu sebagian besar, untuk pada bagian pertama, sebagian besar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang itu memiliki pemahaman konsep yang kurang. Hal tersebut ditandai dengan kurangnya kemampuan peserta didik menjawab soal ketika guru memberikan soal yang berbeda dengan contoh yang diberikan, namun konsepnya sama. Nah, hal tersebut kita coba teliti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe model pembelajaran snowball drawing atau ST untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, hasil yang diharapkan yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dan yang tidak diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing di kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 2. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 3. Terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing ditinjau dari gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. Hipotesis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu sebagai berikut. 1. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dan yang tidak diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing di kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 2. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. 3. Terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing ditinjau dari gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Pendekatan, jenis, dan desain penelitian. 1. Pendekatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel bisa dilakukan secara random atau sebaliknya. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ini dalam Sugiono tahun 2015 halaman 11.
2. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan dalam MZR 2013 halaman 63. Hal ini juga dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol variabel dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Dalam Sugiono tahun 2014 halaman 107. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah factorial design. Desain faktorial merupakan desain yang memperhatikan adanya variabel lain dengan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas, yang biasa digunakan sebagai variabel moderator. Berdasarkan desain penelitian di atas, maka rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial 3x2 yang digambarkan dalam tabel berikut. Ini merupakan tabel 3.1 tentang rancangan penelitian faktorial di mana gaya belajar itu kita lambangkan dengan B, snowball throwing A1, dan konvensional A2. Nah, untuk gaya belajar ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Ini merupakan keterangan dari rancangan penelitian faktorial, di mana A1B1 itu merupakan kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan model snowball throwing dan memiliki gaya belajar visual. Kemudian A1B2 yaitu kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan model snowball throwing dan memiliki gaya belajar auditorial. A1B3 yaitu kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan model snowball throwing dan memiliki gaya belajar kinestetik. A2B1 merupakan kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan model konvensional dan memiliki gaya belajar visual. A2B2 kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan model konvensional dan memiliki gaya belajar auditorial. Dan A2B3 yaitu kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan model konvensional dan memiliki gaya belajar kinestetik. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Padang. Subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 7 SMP semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. C. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam Sugiono tahun 2004 halaman 117, berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi pusat penelitian. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang yang berjumlah 363 orang tahun ajaran 2019-2020. Nah, berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang yang berjumlah 363 orang tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini merupakan tabel 3.2, yaitu populasi peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang, di mana terdiri dari 10 kelas, jumlah peserta didik secara keseluruhan tiap-tiap kelas rata-rata berjumlah 36 orang, dan ada dari kelas 74 itu berjumlah 37 orang, dan kelas 710 itu ada 38 orang. Kemudian sampel. Berdasarkan desain penelitian, terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Teknik pengambilan sampel dari populasi ini dilakukan secara acak karena populasi dianggap relatif homogen. Sampel yang diambil peneliti adalah kelas 7-4 sebagai kelas eksperimen sebanyak 37 peserta didik dan kelas 7-10 sebagai kelas kontrol sebanyak 38 peserta didik. Nah, berdasarkan hasil penelitian, yaitu dengan memberikan tes gaya belajar kepada siswa SMP Negeri 7 Padang, pada kedua kelas tersebut yaitu berjumlah 75 orang, maka didapatkan data sebagai berikut. Diberikan tabel 3.3, yaitu gaya belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang, di mana tadi kelasnya ada 74 dan 710. Nah, ini merupakan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Dari kedua kelas tersebut didapatkan siswa yang memiliki gaya belajar visual sebanyak 23 orang, auditorial 27 orang, dan kinestetik sebanyak 25 orang. D. Variabel penelitian dan definisi operasional penelitian. 1. Variabel
Penelitian. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, dan atau kondisi. Dalam Khalifah Mustami tahun 2015, halaman 45. Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh peneliti, yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Drawing atau ST terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. Maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran Snowball Drawing, variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep matematika, variabel moderatornya adalah gaya belajar. 2. Definisi operasional variabel. Itu ada model pembelajaran Snowball Drawing, kemampuan pemahaman konsep matematika, dan gaya belajar. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes. Dalam penelitian tes ini berfungsi untuk menguji kemampuan pemahaman konsep matematika. Dan yang kedua, non-tes. Dalam penelitian ini, lembar observasi berfungsi untuk menilai kegiatan guru dan peserta didik. F. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes esai, lembar observasi. G. Validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Validitas instrumen. Validitas item atau butir soal dihitung untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara jawaban suatu butir soal dengan skor total yang telah ditetapkan. Nah, ini kesejajaran ini dapat diartikan sebagai korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus RXY. Ini diberikan rumus N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan dan dikali dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Ini dalam soal SIMI Arikunto tahun 2006 halaman 72 dengan keterangan sebagai berikut. Nah, kriteria pengujiannya, jika nilai RXY bisa sama dari R tabel, maka soal tersebut dinyatakan valid. Begitupun dengan sebaliknya, jika RXY kecil sama dari R tabel, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid. Ini merupakan kriteria koefisien korelasi validitas instrumen, diberikan dalam tabel ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, hasil uji coba instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika diperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan validitas instrumen soal pretest dan posttest. Nah, berdasarkan tabel 3.4, butir yang memiliki nilai korelasi R besar dari 0,2785 merupakan butir yang valid. Sebaliknya, item yang memiliki nilai korelasi R kecil dari 0,2785 merupakan butir yang tidak valid. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pretest dan posttest dengan masing-masing sebanyak 6 butir soal adalah valid. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas perangkat tes digunakan rumus yang sesuai dengan bentuk tes uraian esai, yaitu rumus alpha sebagai berikut. Ini diberikan rumusnya, yaitu R11 sama dengan dalam kurung N per N kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang sigma atau B kuadrat per tau 1 dikuadratkan dengan keterangan sebagai berikut. Di mana hasil dari perhitungan alfa tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai alfa besar dari 0,60. Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford sebagai berikut. Ini diberikan tabel 3.6 yaitu kriteria koefisien korelasi reliabilitas instrumen. Berdasarkan hasil analisis, hasil uji coba instrumen tes adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel 3.7 yaitu reliabilitas instrumen soal pretest dan posttest. Diberikan dalam tabel, disajikan dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel 3.6, berdasarkan tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa instrumen pretest memiliki indeks reliabilitas baik dan instrumen posttest memiliki indeks reliabilitas cukup baik. Kemudian ada H, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu analisis statistik deskriptif. Dengan A, membuat tabel distribusi frekuensi.
Nah, ini untuk membuat tabel distribusi frekuensi yaitu dengan mengurutkan data dari skor terendah hingga skor tertinggi, menentukan rentang atau rank, menentukan banyak kelas, menghitung panjang kelas, menetapkan data pertama dengan cara menggunakan data terkecil sebagai data batas bawah, kelas interval pertama atau data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya tidak melebihi dari setengah dari panjang kelas. Yang keenam, menyusun kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian menghitung rata-rata, dapat dilihat rumusnya. Kemudian yang C, menghitung standar deviasi atau SD, diberikan juga rumus SD, standar deviasi. Kemudian D, presentasi atau presentasi nilai rata-rata, rumusnya yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Dengan keterangannya sebagai berikut. E, membuat tabel kategori skor. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar matematika yang diperoleh siswa adalah kategorisasi standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Ada nilai sangat tinggi, ada tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dengan keterangannya, MI itu adalah mean ideal. Rumus MI itu adalah nilai maksimum tambah nilai maksimum ideal ditambah nilai minimum ideal per 2. Dan STDFV ideal adalah standar deviasi ideal. Rumus STDFV ideal itu adalah nilai maksimum ideal dikurang nilai minimum ideal per jumlah kategori ditambah 1. Ini dalam Eko Putro Widoyoko tahun 2013 halaman 238. 2. Analisis statistik inferensial. A. Uji normalitas. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama diawali dengan menentukan taraf signifikan, misalkan alfanya 0,05. Kemudian yang kedua dengan menentukan hipotesisnya, yaitu H0 adalah data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal, dengan kriteria jika A-max kecil dari D tabel, maka H0 diterima. Jika A-max besar dari D tabel, maka H0 ditolak. Yang ketiga, menyusun data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang keempat, menyusun frekuensi nilai yang sama. Yang kelima, menghitung nilai proporsi. Itu rumusnya disajikan dalam bagan. Kemudian yang keenam, menghitung proporsi kumulatif atau KP. Yang ketujuh, mentransformasi nilai data mentah atau X ke dalam angka baku atau Z dengan formula sebagai berikut. Kemudian yang ke-8, menentukan nilai Z tabel berdasarkan data angka baku atau ZI. Kemudian yang ke-9, menentukan nilai A2 dengan rumus KP kurang Z tabel. Kemudian yang ke-10, menentukan nilai A1 dengan rumus P kurang A2. 11. Menentukan nilai A-max pada A1. 12. Bandingkan nilai A-max dengan D tabel. 13. Apabila A-max X kecil dari D tabel, maka data berdistribusi normal, dan jika A-max besar dari D tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian B. Uji homogenitas. Langkah-langkahnya yaitu menentukan taraf signifikan alfa untuk menguji hipotesis. 2. Menghitung varian tiap kelompok data. 3. Menentukan nilai F hitung, yaitu F hitung varian terbesar per varian terkecil. Keempat, tentukan nilai F tabelnya untuk taraf signifikansi alfa. Kemudian yang kelima, lakukan pengujian dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Kemudian yang C, pengujian hipotesis. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, memasukkan hipotesis secara statistik dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika F hitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak. A. Hipotesis 1. Apabila H0 alfa sama dengan 0, H1 alfa tidak sama dengan 0, dengan alfa adalah model pembelajaran. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dan yang tidak diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing di kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. B. Hipotesis 2. H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Beta adalah gaya belajar. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari gaya belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. Kemudian yang C, hipotesis 3. H0 alfa kali beta sama dengan 0, H1 alfa kali beta tidak sama dengan 0. Dengan alfa kali beta adalah model pembelajaran ditinjau dari gaya belajar siswa.
Terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ditinjau dari gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Padang. Kemudian yang kedua, analisis varian dua jalur atau two-way ANOVA. Dengan menentukan taraf nyata dan F-tabel. Taraf nyata alfa dan F-tabel ditentukan dengan derajat pembilang dan penyebut masing-masing. Ini diberikan rumusnya untuk baris, untuk kolom, dan untuk interaksinya. Kemudian yang B, membuat analisis varian dalam bentuk tabel ANOVA. Ini diberikan sebuah tabel ANOVA, tabel 3.8, rumus unsur tabel persiapan ANOVA 2 jalur. Ini diberikan ada sumber varian, jumlah kuadrat, ada derajat bebasnya, ada rata-rata kuadrat, dan ada F hitungnya. Ini sumbernya dari Suarsini Arikunto dengan keterangan ada JKT, rumusnya sebagai berikut, ada JKB, ada JKK, ada JKI, dan JKE. Dengan keterangan B itu adalah baris, K itu kolom, dan N itu ulangan percobaan. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan. Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak dengan membandingkan antara langkah bagian C dengan kriteria pengujian sebagai berikut, yaitu H0 ditolak jika F hasil analisis besar dari F tabel dengan signifikansi 5%, H0 diterima jika F hasil analisis kecil sama dari F tabel dengan signifikansi 5%. Baiklah, demikianlah penjelasan dari proposal yang telah saya buat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.